Para sahabat, sebangsa dan setanah air, banyak orang tidak heran melihat langkah Mahfud yang mundur dari kabinet Jokowi. Suatu hal yang sangat wajar, karena dia memilih berada di satu tempat yang sebagian besar elitnya yang sudah memposisikan diri berseberangan dengan Jokowi. Pilihan itu sudah pasti memiliki konsekuensi untuk mengikuti arus agar memperoleh kenyamanan. Kenyamanan ini tidak bisa lepas dari sebuah harapan atau prospek yang akan diraih kelak. Yang pastinya prospek ini akan lebih prestisius lagi dari yang ada sekarang. Hal yang sangat wajar juga karena secara umum itulah keinginan setiap orang melangkah maju dari sebelumnya. Bila Mahfud tetap dalam situasi seperti sebelumnya, jabatan menteri sudah bisa dipastikan tidak akan bisa diperolehnya. Karena yang berlevel seperti dia cukup banyak di Republik ini. Salah satunya Yusril Iza Mahendra. Ya, negara kita ini dipenuhi para pendekar hukum, tetapi uniknya, masalah hukum di Indonesia ini bagaikan rimba raya. Sesuai dengan pepatah, bila ada 2-3 orang hukum berdebat, maka akan muncul pendapat 4-10 buah. Dan kesemuanya bisa memunculkan fakta, sekalipun fakta ini dikemas dari aslinya yang hanya berawal dari opini. Para sahabat yang saya hormati, kita hanya bisa berharap bahwa Mahfud tetap mampu menjaga kredibilitasnya, walaupun ini sebenarnya mulai diragukan orang, mengingat pernyataan-pernyataannya akhir-akhir ini mulai banyak yang miring. Tetapi hal itu tetap masih saya katakan wajar, karena hal-hal yang lebih besar akan dihadapi Mahfud di masa depan. Di saat dia mulai berada baik di dalam maupun di luar lingkar kekuasaan. Disinilah jati diri Mahfud dipertaruhkannya. Sebenarnya ada satu titik lagi di antara kedua hal tersebut, yaitu titik di mana adanya sekelompok orang yang ingin menggalang kekuatan atau ingin cawe-cawe dengan pemerintah Indonesia. Dengan lebih eksplisit kita katakan, ingin menggulingkan Jokowi sebelum habis masa jabatannya. Para sahabat yang saya hormati, kelompok cawe-cawe ini sebenarnya cukup serius menggalang kekuatan melalui rayuan antar partai. Niatan awalnya hendak memisahkan Jokowi dari seluruh partai. Mereka ingin memproklamirkan diri dengan mempertontonkan kepada masyarakat bahwa inilah Jokowi bila tidak didukung partai. Seperti yang sudah diperkirakan banyak orang, gerakan yang mereka gaungkan ini hanya bagaikan kentut ditiup angin. Baunya hanya sebentar. Ini bisa terjadi dikarenakan bisa jadi banyak partai yang tidak tertarik cara yang mereka tiupkan itu. Bisa juga karena partai-partai sudah merasa mapan dengan koalisinya yang terlihat sudah memiliki prospek. Bisa juga karena mereka memiliki pandangan luas melihat Jokowi yang didukung mayoritas rakyat. Dan bisa jadi juga yang terakhir ini yang paling tepat, bahwa mereka digembosi teman separtainya sendiri yang sangat menghormati Jokowi dan memiliki pandangan positif tentang Jokowi. Mereka hanya sedang berada di dalam posisi tidak berdaya karena situasi partainya yang salah menempatkan diri. Mengapa mereka menyesali bahwa partainya salah menempatkan diri? Semua karena arogansi,
dengan melupakan pepatah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, ketika kita mengabaikan suara rakyat, pada saat itu juga rakyat memalingkan wajahnya. Akibatnya, sekarang yang terjadi sebuah situasi bahwa partai akan bersusah payah dengan mengemis memohon suara rakyat. Para sahabat yang saya hormati, ada juga yang kekeh ingin tetap menjungkalkan Jokowi. Pokoknya sebelum habis masa jabatannya. Artinya, sebelum ada pemerintahan yang baru. Kalau sudah sampai sejauh ini, pasti pelakunya adalah para tokoh sempalan yang memang dari awal memiliki DNA yang berbeda dengan orang Indonesia kebanyakan. Dan mereka ini tidak banyak. Gaung mereka memang akan selalu begitu. Berharap chaos terjadi di republik ini. Dengan kondisi Indonesia seperti saat ini, yang sudah boleh kita katakan terkonsolidasi dalam kesaturagaman NKRI, maka keberadaan kelompok yang terus-menerus mengkilik-kilik NKRI ini mulai pada tiarap. Hal yang sangat wajar. Sekarang mereka mulai dihinggapi rasa takut, terlebih para tokohnya yang mungkin bisa jadi pada suatu saat nanti mulai diludahi rakyat bila berpapasan. Di dalam diri rakyat Indonesia mulai tumbuh rasa kesatu bangsaannya kembali. Entah siapapun pemimpin negara, tidaklah masalah sepanjang tidak mencabik-cabik rasa persaudaraan anak bangsa. Para sahabat yang saya hormati, kembali harus saya katakan, dimanapun Mahfud berada, baik tetap sebagai Menko Polhukam ataupun berada di luar, tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap pemerintahan Jokowi. Sekalipun para menteri-menteri yang dikilik-kilik oleh orang-orang yang berdarah panas di partainya meminta yang bersangkutan mundur, tetap tidak berpengaruh banyak. Mereka bisa diganti seketika itu juga. Bahkan, bila melihat sisa waktu, bisa jadi beberapa menteri akan merangkap jabatan. Orang-orang yang berdarah panas ini tidak pernah mau sadar bahwa keberadaan mereka sebagai menteri adalah karena bentuk terima kasih Jokowi. Kalau berdasarkan profesionalitas, negara ini tidak berkekurangan. Politikus berdarah panas inilah politikus yang tidak berintegritas, yang tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu sangat merusak partainya sendiri. Disinilah kesetiaan para menteri dari partai dituntut. Apakah mereka setia kepada partai atau setia kepada negara melalui presiden? Jadi, tidak perlu teriak-teriak merecoki posisi presiden. Lakukanlah introspeksi. Apakah tangan partai tidak lelah mengobok-obok pemerintahan melalui para menterinya? Jadi, tidak perlu ngenes atau bercerita kepada umum melalui partainya dengan berderai air mata, dengan mengatakan situasi sekarang di pemerintahan sangat ketat. Itu sangat wajar, karena banyak orang yang tidak bisa mengerem mulutnya menyebarkan informasi ke umum pada situasi sekarang pemilu ini. Sekalipun yang berkelas kebijakan negara bisa saja masih akan dibocorkan oleh manusia-manusia yang tidak berintegritas. Dan mungkin Anda termasuk itu. Para sahabat yang saya hormati, iya, di dalam konsep pikir ilmuwan, informasilah harta yang paling berharga, yang posisinya di atas materi.
Informasilah yang amat sangat dijaga oleh sebuah negara, dan inilah yang membuat Jokowi lebih banyak bermain dengan bahasa isyarat. Ini yang tidak bisa dibaca oleh banyak partai. Sekali lagi, Jokowi tidak bisa membuka itu. Dia hanya bisa mengisyaratkan dan silakan diterjemahkan. Mengingat betapa vitalnya informasi ini, saya yakin Jokowi tidak akan berkeberatan bila beberapa menteri yang berasal dari partai mengundurkan diri. Dan dia hanya berharap moralitas para menteri tersebut agar menjaga rahasia negara. Bila menteri tersebut mampu menjaga etika moralitasnya, maka para politikus berdarah panas ini akan gigit jari. Karena itu yang mereka harapkan. Sekali lagi, informasi itu yang mereka inginkan untuk menghantam Jokowi. Di samping itu, mereka juga tahu kalau menteri yang memiliki etika moralitas sudah pasti tidak memiliki harta yang banyak, kecuali bila yang bersangkutan sudah kaya raya sebelum menjadi menteri. Para sahabat yang saya hormati, menteri-menteri Jokowi yang sering sebagai ujung tombak Jokowi sebenarnya juga sudah dikilik-kilik agar mundur dengan bahasa rayuan yang manis. Bahasa rayuan yang bukan jabatan, tetapi melalui bahasa yang memperlihatkan sisi moralitas. Sayang, niat perayu ini gatot atau gagal total. Sri Mulyani dan Basuki Hadi tidak bergeming. Sri Mulyani adalah ujung tombak Jokowi yang profesional murni. Menteri ini sangat saya kagumi, dan dia pernah saya kategorikan terlalu miskin bila dilihat dari sepak terjangnya. Iya, dia bukan hanya milik Indonesia, dia milik dunia. Banyak polemik pemerintahan di zaman dahulu yang diketahui Sri Mulyani, dan dia memilih diam dan pergi ke luar negeri dan terkenal di sana. Menteri Basuki Hadi juga dahulu pernah saya sesalkan mengapa masuk ke politik, karena memang tidak sesuai dengan gestur hidupnya yang jenaka. Tetapi memang Basuki tidak akan bisa hilang begitu saja. Dia salah satu otak keberlanjutan IKN. Sekarang kita bisa melihat benang merahnya. Konspirasi yang hendak menjatuhkan Jokowi berada di mana-mana. Dua tangan kanannya hendak digembosi. Bila terhadap Opung Luhut, jelas mereka tidak akan berani. Karena begitu mereka melontarkan idenya, bisa jadi kepala mereka sudah bonyok, ngejendol karena dicitak. Dua lagi menteri andalan Jokowi yang selalu bekerja dalam senyap dan selalu berhasil adalah Retno serta Erik. Mungkin mereka juga sudah dikilik-kilik tetapi tidak mempan. Keduanya adalah orang yang berintegritas, tidak tertarik pada iming-iming, karena mereka adalah manusia perintis. Terlebih Erik, dia adalah perintis masa depan anak muda Indonesia. Para sahabat sebangsa dan setanah air, dari semua yang telah kita lihat, kita bisa membayangkan bahwa keluarnya Mahfud dari kabinet tidak akan berdampak banyak. Kita hanya bisa berdoa, semoga dia mendapatkan apa yang diinginkannya dengan tetap berada di dalam koridor integritasnya sendiri. Saya sangat berharap dia tidak menjadi dirubah, tetapi justru dia harus mampu merubah perilaku orang di sekitarnya menjadi lebih berintegritas. Tidak perlu membanding-bandingkan apa yang dilakukannya di kabinet Jokowi dengan apa yang dilakukannya kelak bila menjadi wapres. Karena isyarat Jokowi sendiri hendak mewujudkan undang-undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor belum berhasil diwujudkan Mahfud. Mahfud terjegal hanya dengan tertawaan yang nyeleneh.
Ditambah kalimat, belum ada persetujuan Big Boss. Ya, Big Boss dari Korea yang ada di parlemen. Dari sini saja sudah terlihat, di hadapan Anda menjulang gunung yang menghadang. Semoga Anda tetap sebagai orang Madura yang saya sukai. Ayunkan sabitmu, tebas segala kejahatan di sekitarmu. Jadilah agen pembaharuan untuk Indonesia yang lebih baik. Salam, majulah Indonesia.